Teknologi, contoh nyata pasti Bapak Ibu punya handphone ya. Kalau dilihat dulu handphone itu tidak bisa layar sentuh ya. Handphone itu harus kita apa namanya pencet itu keywordnya itu ya atau keypad ya sorry keypadnya terus kita pencet. Nah kalau sekarang kan tidak kita sentuh. Jadi dari pencet ke sentuh, nah itu ada teknologinya ya ada teknologinya. Nah itu masuk ke perlindungan paten namanya ya. Jadi dia berkaitan dengan penemuan di bidang teknologi. Ya, jadi kalau bicaranya mau melindungi nama dagang, artinya merek gitu ya. Saya mau melindungi merek saya ya. Jadi bukan mempatenkan merek saya. Nah, ini ya keliru ya. Jadi ke depan Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya mana yang paten, mana yang merek ya. Kemudian ada lagi kekayaan intelektualnya yaitu desain industri. Nah, desain industri ini contoh nyatanya jika Bapak Ibu punya usaha produk misalnya tadi itu ada contoh wafdan snack ya. Wafdan snack itu kan makanan ringan ya. Nah, itu pasti kan dikemas ya, dikemas dalam suatu bentuk kemasan yang bentuk maupun konfigurasi atau kombinasi susunan dan warna ya apakah dia dalam bentuk kotak plastik gitu ya atau dalam bentuk eh, pengemasan yang menarik begitu. Nah, bentuk kemasan itu ya mau baik komposisi garis atau warna atau konfigurasinya itu bisa dimintakan perlindungan desain industri ya. Jadi desain industri itu adalah untuk melindungi tampilan luar ya, tampilan luar dari suatu produk yang memiliki kesan estetis ya, memiliki kesan estetis. Kemudian ada juga desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, ini adalah perlindungan terhadap desain rancangan ataupun tata letak ya dari suatu sekurang-kurangnya ada terdiri dari elemen aktif ya di dalam suatu rangkaian ya biasanya itu bisa kita temukan pada rangkaian di televisi itu kalau kita buka belakangnya itu kan ada papan rangkaiannya. Nah, itu bisa masuk ke desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian ada rahasia dagang, itu perlindungan atas informasi yang bersifat rahasia yang dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ya. Nah, jadi terhadap
jenis-jenis haki tadi ya itu kita harus lakukan perlindungan hukum ya agar apa? Agar ada bukti kepemilikan atau kepastian hukum. Nah, khusus untuk hak cipta ya, hak cipta itu perlindungannya seketika karya itu jadi ya, sedangkan terhadap jenis haki yaitu merek ya, paten, desain industri maupun desain tata letak sirkuit terpadu itu perlindungannya wajib dimohonkan ya karena menganutnya prinsip konstitutif tidak akan ada perlindungan jika tidak dimohonkan ya. Sedangkan ciptaan dia prinsip deklaratif. Ketika karya itu jadi, negara memberikan perlindungan ya. Namun disarankan untuk dicatatkan ke DJKI agar apa? Memudahkan dalam pembuktian ya. Sedangkan rahasia dagang itu tidak didaftarkan tapi dicatatkan lisensi apabila ada perjanjian lisensi dengan pihak lain. Nah, itu ya. Baik, kita masuk ke haki adalah aset bukan beban. Nah, ini banyak sekali paradigma ataupun pemikiran dari para pelaku usaha khususnya UKM ya memandang haki ini sebagai beban ya, beban. Kenapa beban? Karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perlindungan ya, untuk melakukan pendaftaran terhadap haki. Contohnya misalnya merek begitu ya ya. Saya mau usaha, ya usaha pasti saya usahanya dimulai dari apa yang saya punya. Nah, yang saya punya itu ya saya cuma bisa misalnya ya sewa tempat ya, kemudian beli peralatan. Nah, kalau misalnya merek itu saya masukkan sebagai komponen yang harus saya lakukan di awal, tentu kan ada biaya yang harus saya keluarkan ya, ada tambahan biaya yang harus saya keluarkan ya. Nah, jadi merasa wah ini nanti saja dilindungi mereknya. Nanti kalau sudah ada pembeli, sudah banyak yang tahu ya, masyarakat sudah suka, konsumennya sudah banyak, baru saya daftarkan merek saya, begitu ya. Tidak di awal saya daftarkan karena ada biayanya karena merasa itu beban. Nah, ini adalah pemikiran yang keliru. Kenapa kita katakan keliru ya? Justru sebelum usaha itu dijalankanlah dimintakan perlindungan terhadap merek ya. Contohnya merek ya, merek dagang gitu. Kenapa? Karena sifat perlindungan merek itu harus dimohonkan lebih dulu. Ya, harus dimohonkan lebih dulu, kemudian nanti diproses sesuai tahapannya berdasarkan undang-undang merek. Apabila disetujui, baru diterbitkan sertifikat merek, begitu. Nah, kalau misalnya jalankan usaha dulu, baru didaftarkan, bisa jadi merek yang kita daftarkan itu ditolak. Kenapa? Karena sudah ada yang daftar lebih dulu. Ya, itu resikonya. Atau risiko kedua, bisa jadi kita asik-asik dagang, kita terima surat somasi ya dari pihak lain ya bahwa merek yang kita perdagangkan itu sudah ada yang daftar lebih dulu. Nah, itu resikonya. Nah, justru akan jadi lebih besar biaya yang kita akan keluarkan ya karena akan terjadi sengketa ya. Atau mau tidak mau kita ganti merek. Nah, kalau kita ganti merek tentu akan beresiko. Resikonya apa? Kita sudah punya pelanggan tetap, sudah ada omset, mau nggak mau kita kehilangan omset dan kehilangan pelanggan yang sudah mengenali. Nah, itu akibatnya apabila persepsi perlindungan haki itu sebagai beban ya. Nah, itu keliru. Jadi seharusnya bagaimana? Ya, daftarkan dulu mereknya di awal sebelum diperdagangkan. Nah, kalau kita sudah daftarkan ya, ada kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya gitu ya. Kan baru dari nol, ya justru dari nol dilindungi. Kalau sudah besar ya tentu itu akan memberikan perlindungan bagi pelaku usahanya dalam menjalankan usaha, tidak was-was, tidak khawatir gitu loh. Kalaupun ada nanti yang melakukan somasi ya, menuntut gitu ya, sebagai pelaku usaha sudah memiliki bukti kepemilikan bahwa itu adalah merek si pelaku usaha begitu. Tapi kalau misalnya lo sedang berdagang enak ya,
konsumennya banyak, omsetnya besar, tiba-tiba datang surat somasi ya untuk menghentikan penggunaan merek dengan alasan itu adalah mereknya dia punya yang sudah dibuktikan dengan sertifikat mereknya, nggak mau ya, nggak mau hentikan penggunaan merek. Nah, bayangin kan biayanya berapa besar yang harus kita mengalami kerugian ya. Jadi haki bukanlah beban tapi dia adalah aset, aset intangible. Ya, jadi di awal dia bisa saja belum punya nilai yang besar, akan tetapi berpotensi besar. Kenapa? Merek itu akan dipergunakan sebagai alat untuk promosi dan akan menjadi ya reputasi bagi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Ya, jadi bahkan ya haki itu nilainya bisa lebih besar dibandingkan aset tangible ya seperti rumah begitu ya atau misalnya kendaraan gitu. Itu bisa lebih mahal harganya, nilainya daripada aset tangible ya yang berwujud ya seperti rumah begitu. Nah, kenapa? Karena di situ ada reputasi ya, ada jaminan di situ. Kemudian ada kualitas, menunjukkan suatu kualitas dari suatu produk ataupun jasa dari kenal dari mana? Dari mereknya. Begitu. Nah, apa itu merek? Ya, kita masuk ke merek. Merek itu adalah tanda pengenal suatu barang atau jasa. Ya, yang ditampilkan secara grafis ya. Grafis ini seperti apa ya? Bisa berupa gambar ya, bisa berupa logo ya, bisa berupa nama, kata, huruf, angka, susunan, warna baik ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Bisa juga merek suara ya, bisa juga hologram atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih ya. Dia digunakan sebagai apa? Sebagai daya pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, seperti apa merek yang dikatakan berupa kata? Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh merek ataupun tanda pengenal yang ditampilkan secara grafis berupa kata ya. Jadi katanya merek katanya Digitalo, merek kata Digilo. Ada Metaworld, ada Arsitek Hijau, Meta Museum. Ini adalah merek kata. Nah, bagaimana dengan merek yang berupa lukisan atau gambar atau logo? Nah, bisa seperti ini ya, logo. Nah, ini ya ada gambar, kemudian ada logo ya, ada juga lukisan. Bagaimana berupa kata dan lukisan ya? Jadi digabung ya, kata plus lukisan atau kata plus logo. Nah, ini Bapak Ibu bisa contoh Rangemark ya atau Freslo. Katanya Freslo, logonya adalah di huruf A pada kata Freslo itu ada gambar jeruk ya. Nah, itu. Atau bisa juga kata plus lukisan yaitu SRB plus lukisan gambar orang sedang tersenyum ya. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu mau menggunakan tanda pengenalnya seperti apa sebagai merek yang akan diperdagangkan ya. Nah, ini merek berupa suara juga bisa. Nah, suaranya seperti ini ya. Atau 3 dimensi ya. 3 dimensi itu bisa tampak kiri, kanan, samping, depan, belakang ya, 3 dimensi. Atau berupa hologram ya, ini contohnya berupa hologram. Nah, merek itu bisa didaftar untuk merek barang dan merek jasa. Apa bedanya? Merek barang itu dilekatkan pada barang. Contohnya misalnya barangnya kopi ya, mereknya SRB. Barangnya ayam goreng ya, mereknya ayam goreng Nyonya Suharti. Barangnya kurma, mereknya Naraya. Atau barangnya digital platform di kelas 9, mereknya Digilu. Ya, jadi merek harus dilekatkan pada barang atau jasa yang nanti kaitannya adalah klasifikasi kelas barang atau jasa untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran merek. Ya, sistem klasifikasi kelas barang atau jasa ini berlaku internasional ya, ada 45 kelas baik
kita daftar di Indonesia atau di negara lain ataupun negara lain daftar ke Indonesia, acuannya adalah sistem klasifikasi merek NIS Agreement edisi ke-11 ya. Nah, ini merek barang itu di kelas 1 sampai kelas 34 ya. Kalau merek jasa 35 sampai dengan 45. Nah, ini contoh merek jasa ya, ada jasa konsultan Haki, Rensmark, jasa perdagangan online, jasa hukum di Jilo ya. Kemudian sudah Sunarti and Partners itu jasa hukum, ada jasa pengiriman barang itu SNG Logistik, ada jasa restoran ya, ayam goreng Nyonya Suharti. Oke, apa pentingnya pelindungan merek? Pertama adalah tentu sebagai bukti kepemilikan ya. Apa bukti kepemilikannya? Sertifikat merek. Kapan pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat merek? Ketika dia mengajukan permohonan pendaftaran merek dan mereknya disetujui untuk didaftar, baru terbit sertifikat merek. Jadi gitu ya runtutannya ya. Jadi tidak akan pernah ada sertifikat merek apabila pemohon ataupun pelaku usaha tidak memohonkan permohonan merek ke DJKI ya. Nah, selain itu untuk mendapatkan pengakuan ya bahwa merek itu adalah milik kita dengan adanya bukti kepemilikan. Kemudian sebagai imunitas ya dari berbagai ancaman. Kalau misalnya ada yang menuntut ya ataupun mensomasi, kita memiliki bukti kepemilikan sehingga ada kepastian hukum dalam berusaha ya. Nah, oke. Kenapa harus daftar merek? Ya itu tadi agar ada alat bukti bagi pemilik merek ya. Jadi alat buktinya berupa sertifikat merek ya. Sertifikat merek itulah sebagai bukti kepemilikan merek. Nah, di dalam sertifikat merek nanti kita perlihatkan seperti apa sertifikat merek ya. Itu akan tertera nama pemegang hak mereknya ya, alamatnya, jangka waktu perlindungan mereknya, label mereknya. Nah, ini yang paling penting. Label merek itu adalah tanda pengenalnya ya, ditampilkan secara grafis yang tadi ya, apakah bisa berupa kata plus logo ataupun kata saja, itu tergantung dari si pemohon mau menggunakan tampilan grafis tanda pengenal mereknya seperti apa ya. Nah, yang perlu dicatat adalah merek yang dimohonkan harus sesuai dengan merek yang kita pakai ya, karena yang kita mintakan perlindungan sesuai dengan yang kita mohonkan ya. Jangan sampai nanti merek yang kita mohonkan dengan yang kita pakai berbeda. Nah, ini keliru ini. Kalau berbeda bagaimana? Tidak ada perlindungannya terhadap merek yang kita pakai karena tidak kita mintakan perlindungan. Jadi perlindungannya nanti tercantum di dalam sertifikat merek itu. Contoh misalnya label merek yang kita daftarkan itu adalah Rensmark gitu ya, untuk jasa konsultan Haki. Tapi yang kita pakai itu mereknya adalah Benchmark ya. Benchmark misalnya begitu. Nah, ini benchmark ini tidak ada mendapatkan perlindungan ini gitu. Karena tidak kita mintakan perlindungan ke DJKI. Yang diberikan perlindungan itu Rensmark. Begitu. Nah, ini harus dipastikan bahwa merek yang kita mohonkan adalah sesuai dengan apa yang kita pakai, termasuk gambar warnanya ya, susunannya ya. Itu penting sekali ya, karena yang kita mintakan adalah kepemilikan hak eksklusif atas merek tersebut. Nah, dia juga sebagai dasar untuk mencegah pihak lain meniru tanpa hak ya. Jadi bisa saja ada predator-predator di sana ya meniru merek kita karena dilihat bisa saja merek kita itu terkenal ya atau memiliki konsumen yang sangat banyak sekali peminatnya, pembelinya begitu ya. Sehingga ada yang membonceng ataupun meniru ya. Jadi dengan adanya bukti kepemilikan merek kita bisa mencegah pihak lain meniru dengan mengajukan bisa saja mengajukan somasi atau melarang pihak lain tidak menggunakan merek tersebut atau menghentikannya. Kemudian sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama untuk barang atau jasa sejenisnya. Jadi asas pendaftaran merek itu first to file ya. First to file itu apa? Siapa yang mengajukan terlebih dahulu, kemudian diproses dan disetujui itu yang akan diberi ya. Jadi meskipun Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah menggunakan mereknya 10-20 tahun yang lalu, tapi sepanjang tidak mengajukan permohonan pendaftaran merek maka tidak ada perlindungannya ya, tidak ada perlindungannya. Meskipun kita berdalih bahwa itu adalah merek turun temurun begitu ya. Tapi karena tidak dimohonkan
maka negara tidak mengakui merek itu adalah merek Bapak Ibu karena tidak dimohonkan, ya. Jadi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 itu mengakui bahwa merek itu adalah milik kita apabila kita mohonkan, ya. Nah, siapa yang memohonkan lebih dulu, asas postual ya, siapa yang memohonkan lebih dulu, maka itu yang akan diproses dan diberi apabila disetujui untuk didaftar. Dia tentu memenuhi syarat-syarat merek yang dapat didaftar sesuai dengan undang-undang ya. Jadi kalau misalnya merek diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik, itu juga nanti akan ditolak ya. Kemudian sebagai syarat untuk mengurus izin edar atau izin-izin lainnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya kalau punya produk makanan itu kan ada izin turunannya yang berupa misalnya PIRT ataupun BPOM untuk pangan olahan ataupun kosmetik ya. Di BPOM juga itu kosmetik ya. Kemudian obat tradisional itu juga di BPOM. Nah, itu mensyaratkan harus melampirkan sertifikat mereknya atau sekurang-kurangnya bukti daftar merek. Begitu juga untuk pengurusan SNI ataupun alat kesehatan ya, Alkes. Nah, jadi merek ini sudah menjadi syarat untuk mengurus izin-izin edar terhadap barang ataupun jasa. Fungsi pemakan merek pertama tentu sebagai tanda pengenal ya untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan oleh pihak lain ya sebagai alat promosi memudahkan dari pelaku usaha untuk mempromosikan barang atau jasanya kepada masyarakat ya. Jadi dengan menyebutkan mereknya sudah bisa menjadi alat untuk mempromosikan. Kemudian jaminan atas mutu barang ya. Jadi dengan menyebutkan mutu barang atau jasa ya. Jadi kalau misalnya tinggal menyebutkan nama mereknya ya contoh misalnya ya yang terkenal itu ya ada di sektor barang mobil ya. Ada Mercy, ada BMW, ada Toyota, ada Daihatsu itu pasti Bapak Ibu sudah tahu itu ketika disebutkan Mercy sudah tahu tuh jaminan mutunya seperti apa ya. Disebutkan Toyota sudah tahu ya. Tanpa melihat itu barang bentuk mobilnya seperti apa. Dari mereknya saja sudah disebutkan saja sudah tahu jaminannya. Nah itu fungsi daripada merek. Kemudian sebagai penunjuk asal barang atau jasa ya. Dalam proses pendaftaran merek ya ada 2 jalur yang bisa digunakan oleh pemohon merek ya. Yang pertama jalur pemohonan merek non UKM ya, non UKM atau non UMKM adalah di luar dari pelaku usaha yang termasuk dalam usaha kecil usaha mikro kecil menengah ya atau usaha kecil menengah dan jalur UKM atau UMKM ya, jalur usaha kecil menengah ya. Jadi bisa pilih di antara 2 jalur tersebut ya. Nah, siapa aja yang bisa mendaftarkan merek ya? Bisa mendaftarkan merek itu boleh perorangan, boleh badan hukum ya, bisa berupa PT, koperasi, yayasan, perkumpulan atau CV ya. Tentunya yang mendaftarkan merek adalah yang akan memperdagangkan merek tersebut gitu ya atau yang meng-create merek tersebut. Nah, bagaimana syarat pendaftaran merek ya? Jadi untuk pendaftaran merek UKM dengan non UKM bisa dilihat di tabel ini ya. Untuk identitas sama itu diperlukan, namun untuk pemohon merek UKM itu biasanya perorangan ya, perorangan. Sedangkan untuk badan hukum itu di non UKM. Sampai sekarang kita belum pernah ya untuk pengajuan UKM itu berupa PT ya. Selalu itu perorangan. Karena untuk pemohon merek UKM mensyaratkan harus ada surat keterangan rekomendasi ya dari salah satu dinas. Yang pertama itu bisa di Dinas Koperasi dan UKM setempat atau di Dinas Perdagangan atau di Dinas Perindustrian atau yang terakhir yang terbaru sekarang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Kalau dulu cuma ada 3 instansi saja, sekarang udah tambah 1 lagi yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi Bapak Ibu silakan pilih di salah satu dinas tersebut atau bisa di tingkat kementerian ya. Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan atau Perindustrian atau Kementerian Pariwisata. Jadi tinggal pilih salah satu saja. Nah, ini wajib harus dilampirkan pada saat pengajuan permohonan merek UKM.
Ya, jadi kalau UKM itu dia harus urus dulu surat keterangan rekomendasinya, baru bisa mendaftarkan. Tapi kalau dia non UKM, dia tidak perlu ada surat keterangan rekomendasi, cukup dia lampirkan surat identitasnya ya, kalau dia pemohonnya perorangan, KTP-nya, label mereknya, jenis barang jasanya ya, surat pernyataan non UKM-nya, kemudian biayanya begitu. Tapi kalau dia UKM, dia harus urus dulu surat keterangan rekomendasi. Bu, bisa nggak dibantu diurusin? Ini banyak juga yang bertanya begitu ya. Jadi kalau surat keterangan rekomendasi itu wajib si pelaku usahanya yang mengurus sendiri. Begitu ya. Kenapa? Karena masing-masing dinas itu ada persyaratan khusus ya untuk pengurusan surat keterangan rekomendasi. Ada beberapa dinas itu yang mensyaratkan disurvei dulu, begitu ya. Ada juga yang mensyaratkan di wawancara ya. Nah, ada juga yang mensyaratkan diberikan kepada warganya ya. Misalnya KTP-nya memang dari daerah situ juga gitu. Nah, ini tentu harus diurus oleh si pelaku usaha sendiri ya, karena dinas masing-masing dinas itu ada persyaratan khusus, ada juga yang mensyaratkan harus dibina dulu ya, masuk dalam komunitas binaan begitu. Nah, silahkan di Bapak Ibu hubungi ya masing-masing dinasnya, tanyakan ya informasinya seperti apa untuk bisa mendapatkan surat keterangan rekomendasi ya. Jadi kalau udah dapat surat keterangan rekomendasi baru bisa daftarkan, diproses begitu. Karena itu harus dilampirkan nanti pada saat mengakses pendaftaran merek jalur UKM ya. Nah, surat keterangan rekomendasi ini cara ngurusnya bagaimana gitu ya. Nah, nih caranya adalah Bapak Ibu bikin surat permohonan ya, surat permohonan untuk meminta surat keterangan rekomendasi ya. Nah, dilampirkan dengan apa? Dilampirkan dengan KTP Bapak Ibu sebagai pemohon, kemudian nomor induk berusaha perorangan itu bisa diakses di OSS ya, bisa diakses OSS oleh Bapak Ibu sendiri dan itu tidak dipungut biaya ya, gratis akan diakses sendiri karena nanti akan ada form-form yang harus diisi ya, data-data dari usaha Bapak Ibu. Nah, kalau bagi yang belum tahu bisa dibuka di YouTube, nanti diketik panduan pembuatan NIB perorangan. Nanti tinggal ngikutin aja langkah-langkahnya. Yang jelas harus disiapkan KTP dan NPWP serta email. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya email, dibuat dulu emailnya ya. Untuk pembuatan email kan gratis ya, bisa menggunakan platform-platform yang gratis ya seperti Gmail, Yahoo dan lain sebagainya. Kemudian siapkan label mereknya. Label merek itu adalah merek yang akan kita mohonkan perlindungannya ya. Kemudian siapkan jenis barang atau jasanya apa. Contohnya misalnya mereknya adalah ABC, untuk jenis barangnya adalah misalnya kopi ya, kopi di kelas 30. Nah, itu harus disiapkan. Kenapa? Karena nanti di surat keterangan rekomendasinya harus disebutkan nama pelaku usaha siapa gitu ya, sesuai KTP terlampirnya adalah pelaku usaha binaan UKM misalnya gitu ya, yang memiliki usaha dengan merek misalnya ABC untuk jenis barangnya kopi ya. Nah, surat keterangan ini digunakan untuk persyaratan pendaftaran merek di DJKI ya. DJKI itu singkatan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Begitu. Jadi harus disebutkan. Nah, hindari menulis jenis barang atau jasanya itu umum ya. Misalnya mereknya adalah ABC untuk jenis barang kuliner ya. Nah, ini kuliner ini enggak ada nanti dicari di sistem klasifikasi merek gitu ya untuk penentuan kelasnya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan nama barang atau jasa yang diperdagangkan begitu. Jadi kalau kulinernya apa? Misalnya menjual ayam goreng, berarti ayam goreng tulis di situ jenis barang ayam goreng. Nah, ayam goreng ini nanti dicek di SKM itu kelasnya kelas 29 gitu ya. Jadi harus detail ya jenis barang atau jasanya karena kaitannya nanti dengan kelas barang atau jasa. Atau contoh misalnya minuman. Nah, ini jenis barangnya apa? Minuman. Ya minumannya apa? Gitu.
Kalau minuman aja itu masih umum karena bisa lebih dari satu kelas itu. Seperti misalnya minumannya adalah minuman jus ya, minuman jus itu 32. Minuman kopi itu 30. Nah, yang mana gitu kan? Kopi atau jus? Karena satu surat keterangan rekomendasi itu hanya berlaku untuk satu merek satu kelas saja. Jadi nggak bisa lebih dari satu kelas. Nah, kalau misalnya saya punya 2 kelas gimana, Bu? Ya urus 2 suratnya. Jadi urus lagi surat keterangan rekomendasinya. Misalnya yang satu untuk kelas 30 jenis barang kopi, yang satu lagi urus surat keterangan rekomendasi untuk jenis barang jus gitu ya. Jadi hanya berlaku untuk satu merek satu kelas ya surat keterangan rekomendasinya. Baik. Nah, ini adalah surat edaran dari DJKI ya yang mewajibkan melampirkan surat keterangan rekomendasi yang tadi kita sampaikan ya. Nah, ini dikeluarkan tanggal 24 Mei 2022 ya oleh Direktur Merek yang baru. Nah, di sini sudah ada penambahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi bisa ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta surat keterangan rekomendasinya ya atau setingkat menterinya ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini harus mencantumkan nama, jabatan dan organisasi yang mendatangi surat keterangan. Nah, sebelah kanan ini contoh surat keterangan rekomendasinya ya. Jadi harus ada kop surat dari dinasnya. Kalau misalnya dinasnya koperasi berarti di sini kop surat dinas koperasi. Kalau dia dinas perdagangan berarti kop surat dinas perdagangan ya. Kalau dia dinas perindustrian, nah berarti kop surat dinas perindustrian. Kalau misalnya dinas pariwisata berarti kop suratnya dinas pariwisata gitu ya. Kemudian memuat nama, jabatan dan unit organisasinya ya. Siapa pejabat yang bertanda tangan nanti disebutkan di sini, kemudian menerangkan identitas dari si pelaku usahanya ya, namanya, label mereknya, jenis barang atau jasa yang dimohonkan. Nah, ini paling penting ya, yang E dan F ini penting karena ini disyaratkan oleh DJKI ya, label merek yang akan dimohonkan, jenis barang yang akan dimohonkan. Karena kaitannya nanti dengan kelas ya, kelas barang atau jasa dan biaya ya, biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak untuk pendaftaran merek ya. Nah, ini sangat penting ya, harus disebutkan. Karena kalau misalnya ini tidak disebutkan atau disebutkannya umum ya, ini bisa saja nanti kurang formalitas persyaratannya ya. Kalau kurang formalitas akan butuh lagi waktu ya untuk proses kelengkapannya begitu. Jadi kalau kita sudah siapkan dari awal jauh lebih baik sehingga prosesnya bisa lebih cepat karena kita daftar merek tidak langsung jadi sertifikatnya seketika kita daftar ya. Namun ada masa tunggu untuk DJKI melakukan pemeriksaan sesuai tahapannya. Nah, itu paling cepat di 9 bulan ya informasinya ya. Namun kita pengalaman itu paling cepat di 11 bulan ya baru terbit sertifikat mereknya. Kok lama? Iya, karena kan diproses, diperiksa ya, diperiksa yang kita mintakan adalah hak eksklusif ya. Hak eksklusif atas kepemilikan merek yang kita mohonkan ya. Nah, tentu itu akan dicek dulu, diperiksa dulu baik itu pemeriksaan formalitas ataupun diumumkan dulu ataupun diperiksa secara substantif ya. Jadi tidak semua merek yang kita mohonkan itu pasti diterima ya. Ada merek yang tidak dapat didaftar, ada merek yang ditolak. Nah, salah satu lagi syaratnya untuk pelaku usaha UKM adalah melampirkan surat keterangan surat pernyataan UKM ya, surat pernyataan UKM. Nah, bentuknya seperti ini ya. Formatnya seperti ini bisa di-download di website DJKI ya, dgip.go.id, nanti tinggal dipilih merek, pilih format surat, pilih nanti surat pernyataan UKM. Nanti ini tinggal diisi, Bapak Ibu tinggal ketikkan ya. Perhatikan di sini harus ada nama, alamat mereknya ya, mereknya apa, kemudian kelas mereknya. Nah, kelas merek ini taunya dari mana? Dari jenis barang atau jasa. Ya, jenis barang atau jasa. Nanti kita perlihatkan ceknya di mana ya, di skm.dgp.go.id untuk mengetahui kelas barang atau jasanya. Nah, di sini nyatakan ya bahwa surat rekomendasi ini yang saya berikan adalah benar ya. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar atau palsu, maka saya bersedia untuk dilakukan tindakan ditarik kembali dan dihapus dari kantor DJKI terhadap pengajuan permohonan merek saya. Demikian surat pernyataan dibuat. Nah, ini harus ditandatangani di atas materai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak juga yang lupa ya menempel materai ya sehingga nanti
kurang formalitas. Ada juga yang ditempel tapi tidak tanda tangannya di atas materai. Jadi jauh tanda tangannya sama materainya jauh ya. Jadi harus di tanda tangan di atas materai. Ada juga yang tempel materai tapi tidak ada tanggal. Nah, ini halnya sepele ya, tapi itu sangat berpengaruh terhadap kelengkapan persyaratan formalitasnya. Kalau kurang nanti akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi. Nah, ini adalah alur proses pendaftaran merek yang tadi saya sampaikan. Setiap merek yang kita ajukan tidak langsung diterima dan diterbitkan sertifikat merek ya. Ada tahapan yang dilakukan oleh DJKI yaitu proses pemeriksaan ya. Pertama adalah pemeriksaan formalitas. Jadi ketika kita mendaftarkan merek, nah pada saat itu kita akan mendapatkan bukti pendaftaran merek ya, bukti permohonan pendaftaran merek. Nah, itu nanti akan muncul di formnya ya, form permohonan merek, nomor permohonan kita ya, dan tanggal pengajuan serta waktu ya, sampai waktu dan detiknya pada saat kita akses. Nah, itu terrecord ya. Nah, kemudian selanjutnya DJKI akan melakukan pemeriksaan berdasarkan nomor permohonan yang kita ajukan ya. Nah, termasuk dengan dokumen-dokumen yang sudah kita lampirkan, kita upload ya. Yang diperiksa apa? Periksa dari mulai pemeriksaan formalitas yaitu kelengkapan persyaratan ya, dari identitasnya ya, KTP-nya, alamat, nomor telepon, jenis barangnya, kelasnya, surat pernyataannya, surat keterangan rekomendasi itu nanti akan dicek apakah yang mengeluarkan surat keterangan rekomendasi adalah yang berhak sesuai dengan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, karena ada juga yang melampirkan surat keterangan rekomendasi itu dari Dinas Tenaga Kerja ya, ada juga itu. Nah, itu pasti ditolak karena tidak bisa menggunakan surat keterangan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja ya. Karena dari surat edaran DJK itu yang boleh hanya 4 dinas tadi ya, atau setingkat kementeriannya. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Oleh karenanya di awal tuh ditentukan mau ngurusnya di mana, apakah di Dinas Perdagangan ya, atau Dinas Perindustrian, atau Dinas Koperasi, atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Biasanya pelaku usaha itu mengurusnya ya, yang klien-klien kita yang UKM itu mereka urus yang sesuai dengan dinas yang dekat dengan rumah mereka gitu ya, karena kan itu akan memudahkan sebab pengurusannya kan tidak sekali datang ya, karena bisa 2-3 kali begitu ya. Nah, itu biasanya nyarinya yang dekat ya. Karena kan harus mengeluangkan waktu. Silakan nanti Bapak Ibu dicek lokasi-lokasi dinasnya ada di mana di dekat Bapak Ibu ya. Nah, pemeriksaan formalitas ini berlangsung paling lama 15 hari kerja ya. Setelah itu apabila lengkap lanjut ke tahap pengumuman. Apabila kurang maka DJKI akan menyurati ya pemohon melalui akunnya kekurangan persyaratan formalitas. Nah, nanti di surat itu disebutkan misalnya kurangnya adalah surat keterangan rekomendasi tidak sesuai ya, atau surat pernyataan tidak ada materai, kurang ya, tidak sesuai. Nah, itu akan disurati. Nah, jadi kalau bisa dari awal sebelum kita mengajukan itu sudah disiapkan, sudah terpenuhi semua persyaratan formalitasnya sehingga pada saat kita ajukan persyaratan formalitas itu sudah lengkap. Ya, paling 3-5 hari sudah selesai persyaratan formalitas, lanjut ke pengumuman ya. Pengumuman itu selama 2 bulan, diumumkan di mana? Di berita resmi merek. Gunanya untuk apa? Untuk mengumumkan kepada khalayak masyarakat ya, apabila ada yang keberatan silakan ajukan keberatan kepada permohonan merek tersebut ya. Nah, ini silakan nanti disurati ke DJKI. DJKI baru akan menginformasikan kepada si pemohon melalui akun. Nah, segala hal yang dilakukan dalam proses pendaftaran itu semuanya online ya Bapak Ibu ya. Jadi harus aware ya dan monitor selalu prosesnya kalau Bapak Ibu mendaftarkan sendiri. Kalau menggunakan jasa konsultan itu biasanya dibantu oleh konsultan HAKI dalam memonitoringnya. Dari mulai persiapan, mempersiapkan dokumen persyaratan, kemudian mengupload ya, mengakses pendaftaran merek hingga dimonitor tahapan demi tahapan hingga nanti terbit sertifikat dikirimkan, dicetak, kemudian dikirim kepada si pemohon. Nah, kalau Bapak Ibu daftar sendiri, nah ini harus dimonitor. Ya, kenapa? Karena semua proses itu online. Contoh misalnya pemeriksaan formalitas kurang gitu ya. Nah, Bapak Ibu nggak monitor.
Sedangkan surat itu dikirim melalui akun ya, akun ataupun melalui email ya. Nah, itu ada tenggang waktunya untuk melengkapi. Ternyata begitu dicek sudah lewat tenggang waktunya. Nah, itu kan berakibat fatal ya. Apa akibatnya? Jika tidak dipenuhi ya persyaratan formalitasnya atau tidak dilengkapi dalam waktu yang ditentukan, maka DJKI akan menarik kembali ya. Kalau menarik kembali, biaya yang sudah kita bayarkan tidak kembali. Ya kan? Kalau tidak kembali bagaimana? Ya kita daftar lagi, bayar lagi. Nah, bisa saja merek yang kita daftar tadi sudah ada sebelum kita orang itu daftar ya. Nah, kalau sudah daftar, otomatis merek kita bisa berpotensi ditolak. Karena pendaftaran merek itu first to file. Siapa yang mendaftarkan lebih dulu. Nah, itu jadi harus benar-benar disiapkan ya. Nah, setelah pengumuman ya selama 2 bulan, lanjut ke tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini yang paling penting ya untuk menentukan apakah merek yang kita mohonkan itu disetujui untuk didaftar atau ditolak. Siapa yang melakukan pemeriksaan adalah DJKI, yaitu bagian pemeriksa merek ya, bagian pemeriksa merek sesuai dengan kelas-kelasnya ya. Jadi kan ada tadi 45 kelas. Nah, itu masing-masing ada pemeriksaannya. Nah, itu proses pemeriksaan substantif paling lama 150 hari kerja ya. Yang diperiksa apa? Dasarnya adalah pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Apa itu? Merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak. Ya, jadi apakah merek yang kita mohonkan ini memenuhi syarat merek tidak dapat didaftar atau memenuhi syarat merek yang ditolak? Ya, kalau misalnya memenuhi, maka merek kita akan diusul tolak dulu ya, usulan penolakan dulu. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi, berarti merek kita disetujui untuk didaftar. Selanjutnya diberi nomor pendaftaran ya untuk masuk ke berita ke daftar umum merek, baru diterbitkan sertifikat merek. Tapi kalau misalnya diusul tolak dengan alasan, contoh misalnya ya, merek yang kita mohonkan memiliki persamaan pada pokoknya ya dengan merek yang sudah mendaftarkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang sejenis misalnya ya. Nah, biasanya itu ada disebutkan merek pembandingnya di dalam surat usulan penolakan. Nah, surat usulan penolakan ini dikirim melalui akun merek si pemohon. Kalau menggunakan jasa konsultan nanti dikirim ke akun merek si konsultannya ya. Namanya itu surat pemberitahuan usulan penolakan. Nah, ini penting juga karena semuanya dikirim secara online, ada batas waktu ya untuk kita mengajukan upaya hukum yaitu mengajukan surat tanggapan atau hearing ya. Nah, surat tanggapan itu diajukan secara tertulis ya, secara tertulis ya. Nah, itu nanti diupload di akun merek. Nah, itu batas waktu pengajuan tanggapan 30 hari ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengajukan tanggapan atau lewat waktu mengajukan tanggapannya, itu bisa statusnya otomatis ditolak tetap. DJK akan mengeluarkan surat penolakan tetap. Dikirim lagi ke akun. Nah, terhadap penolakan tetap bagaimana? Kalau mempertahankan mereknya, ajukan upaya hukum banding merek ke Komisi Banding Merek secara tertulis. Ya, itu juga ada batas waktunya pengajuannya, paling lama 90 hari kerja sejak surat pemberitahuan penolakan tetap. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mantau, nah ini bisa lewat waktunya, kemudian ngajukan banding, ya bandingnya tidak memenuhi syarat formal ya sehingga ditolak karena sudah lewat waktu. Nah, ini pentingnya di monitoring ya, dimonitoring. Kalau menggunakan jasa konsultan itu dibantu dengan konsultannya untuk memonitoring ya. Sampai nanti kalau masih mempertahankan bisa sampai digugat ke pengadilan. Oke. Ini adalah alur prosesnya. Nah, ini adalah merek yang tidak dapat didaftar ya, seperti apa? Apabila merek yang kita mohonkan itu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Ya, ini contohnya misalnya label merek yang kita mohonkan itu melanggar norma kesopanan ya. Nah, ini sebaiknya dihindari Bapak Ibu mendaftarkan label merek yang bertentangan ya. Carilah merek yang tidak bertentangan ya dengan ideologi negara ya, moralitas, nilai kesopanan. Kemudian merek yang
sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, ini banyak sekali pelaku usaha UKM itu mendaftarkan mereknya itu berkaitan dengan barang yang dimohonkan, ya. Contoh misalnya barangnya adalah eh, teh misalnya ya, teh. Nah, teh yang didaftarkan apa? Teh juga gitu ya. Untuk barang apa? Teh. Nah, ini kan berkaitan erat dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. Maka ini akan ditolak dengan alasan memenuhi merek yang tidak memenuhi unsur merek yang tidak dapat didaftar ya. Jadi sebaiknya itu dihindari mendaftarkan merek yang berkaitan erat dengan barang yang kita mohonkan ya. Kan syarat merek itu harus memiliki daya pembeda ya. Jadi kalau misalnya barangnya teh kita daftarkan teh itu tidak ada daya pembedanya. Ya, nanti ada pihak lain, pihak B juga jual barangnya teh. Ya kan? Bagaimana membedakannya? Ya, karena ini berkaitan erat dengan barang yang dimohonkan. Jadi hindari mendaftarkan merek yang berkaitan erat dengan barang yang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Ya, ya contohnya misalnya eh, handphone itu kan ada nama mereknya kan Apple ya. Nah, itu kan beda jauh ya, Apple dengan handphone itu kan tidak ada kaitannya ya, tidak berkaitan erat. Nah, itu kan memiliki daya pembeda. Jadi gunakanlah merek yang memiliki daya pembeda dan tidak berkaitan erat dengan hindari ya, tidak berkaitan erat dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian merek yang tidak didaftar jika apa? Jika merek itu memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal ya, kualitas, kemudian jenis ya, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, ini banyak sekali pelaku usaha UKM mendaftarkan mereknya itu yang dimasukkan adalah label kemasan ya, label kemasannya. Nah, ini keliru. Kalau merek itu yang didaftarkan itu label mereknya saja, bukan label kemasan. Karena kalau label kemasan itu tidak hanya label merek ada di sana, tapi juga ada neto ya, ukuran dari produknya gitu ya, misalnya neto 100 gram kayak gitu ya. Kemudian ada label halalnya ya. Kalau di obat tradisional ada label logo dari BPOM-nya itu ya. Nah, itu kalau bisa dihindari, jangan mendaftarkan merek itu kemasan. Kenapa? Karena kata neto itu ya, neto 100 gram misalnya itu kan akan menyesatkan ya tentang ukurannya ya. Apakah benar itu 100 gram atau tidak? Itu kan belum tentu ya. Jadi kalau bisa itu dihindari. Jadi yang didaftarkan hanya label mereknya saja. Ya, hanya label mereknya saja ya. Nah, kemudian merek yang tidak dapat didaftar ya apabila merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis ya. Nah, ini dihindari ya. Nah, kemudian merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi ya. Nah, ini juga dihindari. Tentu dia harus memiliki daya pembeda ya. Kalau tidak memiliki daya pembeda itu adalah merek yang tidak dapat didaftar. Hindari juga merek yang merupakan nama umum dan atau lambang milik umum ya. Hindari. Nah, di samping merek yang tidak dapat didaftar, ada merek yang ditolak ya. Jadi merek tidak dapat didaftar itu adalah persyaratan mutlak ya. Mutlak merek itu akan ditolak karena memenuhi unsur tidak dapat didaftar. Sedangkan merek yang ditolak ya, ini masuknya ke relatif ya. Relatif dalam arti apabila bisa jadi kita ketika kita mengajukan tanggapan ya, tanggapan kita diterima begitu ya. Jadi relatif dia tidak mutlak ditolak. Jadi ada kemungkinan bisa diterima apabila kita mengajukan tanggapan ya ataupun banding. Nah, di mana acuan merek yang ditolak itu? Kita bisa lihat di pasal 21 ya, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Apa saja itu? Ya, merek yang ditolak apabila merek yang kita mohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar. Sudah terdaftar artinya sudah terbit sertifikat dan dalam masa perlindungan, atau dengan merek yang sudah dimohonkan lebih dulu. Artinya merek itu sudah dimohonkan, sudah
sudah muncul nomor permohonannya tapi masih dalam proses pemeriksaan, belum terbit sertifikatnya ya oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Nah, syarat merek yang ditolak ya menurut pasal 21 ayat 1 huruf A ini adalah pertama, barang atau jasanya sejenis dengan barang atau jasa yang kita mohonkan. Yang kedua, label mereknya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan label merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu ya. Jadi itu acuannya ya. Jadi harus barang atau jasa sejenis dan label mereknya mirip ya, memiliki persamaan pada pokoknya. Kalau misalnya label mereknya mirip tapi barang atau jasa yang nggak sejenis itu bagaimana? Ya itu tidak memenuhi merek yang ditolak ya, artinya berpotensi untuk didaftar. Jadi harus memenuhi dua hal ini, barang jasa sejenis dan label mereknya memiliki kesamaan pada pokoknya ya. Nah, apa sih itu persamaan pada pokoknya? Nah, bisa dilihat tuh di dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf A ya, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah ya merek yang memiliki kesan ya kemiripan yang sama baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun fonetik ya bunyi ucapan. Fonetik itu bunyi ucapan antara merek yang kita mohonkan dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis ya. Jadi kalau misalnya dia benar-benar mirip harus dilihat lagi ya, harus dibandingkan lagi apakah label merek ini memiliki unsur dominan yang esensial yang sama atau yang memiliki kesamaan pada pokoknya ya sehingga menimbulkan kesesatan ya, kebingungan bagi konsumen dalam membedakannya untuk barang atau jasa sejenis. Nah, gitu ya. Nah, itu yang paling banyak sekali memang alasan penolakan merek itu adalah dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya ya, pasal 21 ayat 1 huruf A ini. Nah, merek yang ditolak juga bisa jadi karena memiliki persamaan pada pokoknya atau khususnya dengan merek terkenal, baik dia barang sejenis maupun barang atau jasa yang tidak sejenis. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu kalau mau daftarkan merek hindari meniru-niru ya, meniru-niru atau menyerupai merek yang sudah terkenal ya. Jadi sebaiknya buatlah merek yang kreativitas kita sendiri, hasil karya kita sendiri, begitu ya. Nah, banyak pelaku usaha UKM itu membuat label merek yang kita temukan ya. Mereknya itu di secara visualnya ya didaftarkan itu bentuknya kecil ya. Misalnya mereknya adalah eh, Joyodan misalnya ya, Joyodan. Tulisan Joyodan itu kecil. Nah, Joyodan ini dilekatkan pada keripik pisang ya, pada barang keripik pisang. Nah, di label kemasan, Joyodan itu kecil ukurannya, tapi tulisan keripik pisangnya besar. Nah, ini banyak sekali nih pelaku usaha ya. Jadi keripik pisangnya besar di kemasannya, tapi merek Joyodannya kecil ya. Nah, keripik pisang ini kan keterangan ya, keterangan dari barangnya yang diperdagangkan. Nah, harusnya kan label mereknya yang besar supaya konsumen bisa melihat ya tulisan Joyodan yang harusnya yang besar ya kan, supaya konsumen bisa melihat dari mereknya. Nah, ini banyak yang keliru penempatan ya, penempatan dari label merek. Kemudian merek yang ditolak itu apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang terdaftar ya. Ya, ini harus juga diperhatikan. Contohnya misalnya indikasi geografis itu ada merek ubi cilembu ya, ubi cilembu, kemudian ada apa namanya kerajinan-kerajinan tangan ya seperti songket ya, kemudian makanan-makanan khas juga ya, itu bisa dicek nanti di pangkalan data kekayaan intelektual. Bapak Ibu bisa pilih indikasi geografis ya, bisa dilihat tuh indikasi geografis apa saja yang sudah terdaftar dan itu sebaiknya dihindari menggunakan merek-merek tersebut ya. Kemudian menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, nama badan hukum orang lain kecuali atas persetujuan tertulis. Nah, ini sebaiknya juga dihindari menggunakan nama orang terkenal ataupun foto orang lain ya. Kalaupun mau mendaftarkan mereknya berupa foto ya foto kita sendiri sebaiknya ya sehingga tidak ditolak nantinya.
Hindari juga merek yang merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang ya, emblem suatu negara ya dari suatu lembaga nasional ataupun lembaga internasional. Kecuali atas persetujuan tertulis ya. Kalau tidak mendapatkan persetujuan tertulis ya sebaiknya dihindari karena berpotensi untuk ditolak ya. Kemudian hindari juga merek yang merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Nah, ini contohnya misalnya itu tadi di label kemasan kan biasanya suka menampilkan sertifikat halal ya, logo halal ya maksud saya, logo halal. Kemudian kalau dia obat tradisional itu ada gambar daun ya warna hijau tuh yang dikeluarkan oleh BPOM atau logo WhatsApp, logo Instagram gitu ya. Nah, itu dihindari ya, dihindari. Kenapa? Karena itu kayak seperti WhatsApp ataupun logo Instagram kan milik pihak lain ya. Kemudian kalau dia halal, nah ini ada persetujuan tertulis nggak kita memiliki sertifikat halal apa tidak gitu ya. Karena yang boleh mencantumkan kan apabila sudah mendapatkan sertifikat halal gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalnya belum masih dalam proses sebaiknya jangan dicantumkan di dalam label merek yang kita mohonkan begitu ya. Demikian juga misalnya produk yang kita daftarkan misalnya obat tradisional itu kan ada logo dari BPOM untuk obat tradisional ya. Sepanjang kita belum mendapatkan izin edar obat tradisional tersebut dari BPOM, kita belum bisa mencantumkan logo obat tradisional tersebut begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah punya ya enggak apa-apa, berarti kan sudah mendapatkan persetujuan ya, sudah ada izinnya. Kalau belum sebaiknya jangan dicantumkan karena akan berpotensi nanti ditolak ya. Kemudian hindari merek yang diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik ya. Tidak baik ini membonceng, ketenaran ya ataupun menyerupai dengan merek yang sudah mendaftarkan lebih dulu. Nah, itu adalah hal-hal ya merek yang dapat ditolak ya. Selanjutnya bagaimana agar merek yang kita daftarkan itu berpotensi lah ya, berpotensi untuk disetujui dan didaftar mereknya sehingga terbit sertifikat merek. Nah, ada tips yang kita berikan. Yang pertama adalah silakan Bapak Ibu tentukan dulu label merek yang akan dimohonkan ya. Jadi label merek yang dimohonkan itu saran kami adalah sesuai yang akan diperdagangkan. Jadi yang akan kita perdagangkan mereknya apa itu yang kita daftarkan, itu yang kita mintakan perlindungan ya. Jadi kalau misalnya warnanya merah ya bikin ya upload lah label merek itu yang warna merah begitu ya, karena yang kita mintakan itu adalah klaim terhadap label merek tersebut. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita pakai atau kita perdagangkan ya. Kemudian tentukan jenis barang atau jasanya yang mau didaftar. Ini kaitannya nanti dengan biaya dan kelas ya, kelas dan biayanya. Karena ada biaya pendaftaran merek yang disebut dengan PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau misalnya sudah ada label mereknya ya dan jenis barang atau jasanya, baru kita lakukan cek kelas barang atau jasa. Jenis barang atau jasa yang akan kita mohonkan ini berada di kelas berapa, sehingga kita akan tahu berapa biaya yang akan kita siapkan ya. Contoh misalnya tadi misalnya mereknya Range-Smart untuk jenis barang keripik pisang ya. Nah, kita cek nanti di skm.tgip berada di kelas berapa. Nah, kalau misalnya muncul kelasnya, sudah tahu kelasnya ya, baru kita lakukan pengecekan merek. Ya, pengecekan merek atau penelusuran merek itu di pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, ini siapa saja bisa mengakses dan itu tidak berbayar ya. Silakan Bapak Ibu melakukan pengecekan sendiri ya. Jadi ceknya di pangkalan data kekayaan intelektual ya Bapak Ibu ya, bukan di Google ya, bukan di Google ataupun di Instagram ataupun di medsos-medsos lainnya ya, tapi melakukan pengecekan dasarnya adalah di pangkalan data kekayaan intelektual. Karena bisa saja merek-merek yang sudah beredar atau yang merek yang Bapak Ibu daftarkan misalnya, Bu saya lihat merek yang saya daftarkan sudah banyak yang pakai ya. Ada saya lihat di YouTube, ada saya lihat di TikTok, ada saya lihat di Instagram, itu bagaimana gitu ya. Nah, bisa saja sudah banyak beredar tapi dia belum daftar ya, belum ada di PDKI. PDKI itu pangkalan data kekayaan intelektual, itu pusat data pengecekan merek ya dan hak yang lainnya. Bisa saja itu belum terdaftar begitu ya. Nah,
merek itu diberikan perlindungan apabila dimohonkan. Kalau tidak dimohonkan tidak akan ada perlindungannya, begitu. Jadi acuannya pengecekan di pangkalan data kekayaan intelektual ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Nah, nanti dicek di situ. Nah, gunanya tadi mereknya dan tentukan label merek dan jenis barang atau jasanya untuk memudahkan kita dalam mengecek merek tersebut ya. Jadi bisa saja merek yang kita mohonkan ternyata sudah ada yang daftar. Ya, udah banyak yang daftar. Misalnya itu bagaimana gitu ya. Harus dilihat merek tersebut apakah jenis barang atau jasanya sejenis enggak dengan yang mau kita daftar. Nah, itu pentingnya tadi kita tahu dulu jenis barang atau jasanya apa, kelasnya kelas berapa begitu ya. Nah, kalau misalnya kelasnya sama ya, sama-sama misalnya kelas 43 ya. 43 itu jasa ya. Jasa restoran, hotel ya, coffee shop itu di 43. Nah, misalnya Rangemark ya, mau daftar di 43, hotel, restoran, kemudian coffee shop misalnya gitu ya. Nah, dicek, oh ternyata sudah ada yang daftar ya dengan merek yang sama, Rangemark misalnya gitu. Ya kan? Nah, itu bagaimana? Nah, jadi dilihat bukan patokannya kelasnya yang sama, ya, tapi yang dilihat adalah barang atau jasanya itu sejenis atau tidak, gitu ya. Bisa saja mereknya sama, tapi ternyata barang atau jasanya tidak sejenis, ya. Kalau tidak sejenis bagaimana? Ya itu artinya berpotensi untuk didaftar, ya, berpotensi untuk didaftar karena tidak memenuhi merek yang ditolak tadi, persamaan pada pokoknya, ya. Nah, bagaimana menentukan apakah barang atau jasa yang kita mohonkan ini sejenis atau tidak ya. Jadi ada bisa dicek nanti di Permenkumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek ya. Di pasal 16 dan pasal 17 itu ada indikator penentuan penilaian yang dikatakan barang atau jasa yang sejenis ya. Jadi ada beberapa nanti indikatornya bisa dilihat dari sifat ya, tujuan penggunaan, cara penggunaan, kemudian marketnya ya, sumbernya itu bisa dilihat dari situ penilaiannya. Nah, silakan nanti dicek ya apakah ini memiliki barang yang sejenis atau tidak di situ. Nah, kalau misalnya tidak sejenis ya artinya berpotensi untuk didaftar. Nah, selanjutnya siapkan syarat-syaratnya. Siapkan syarat-syaratnya, ya urus surat keterangan rekomendasinya ya, kemudian surat pernyataannya disiapkan, KTP-nya, label mereknya dalam bentuk JPEG ya. Kemudian biayanya baru dilakukan pendaftaran merek di merek.dgip.go.id ya. Jadi kalau misalnya menggunakan jasa konsultan haki atau Bapak Ibu nanti mendapatkan fasilitas dari Rangemark ya untuk pendaftaran mereknya ya karena setiap kegiatan webinar ini kita memfasilitasi dari Ibu Lusda ya pimpinan kantor kami itu memberikan giveaway ya terhadap 2 orang pelaku usaha yang terpilih untuk difasilitasi pendaftaran mereknya itu kita akan pandu ya, dampingi ya, dari mulai proses bagaimana pengajuan surat rekomendasi hingga nanti pendaftaran hingga monitoring hingga nanti terbit sertifikat mereknya apabila disetujui untuk didaftar. Ya itu karena kita memiliki spesialisasi konsultan hak kekayaan intelektual. Nah, jadi bisa didaftarkan sendiri, bisa menggunakan jasa konsultan haki itu pilihan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah daftar merek UKM? Ya ini tadi ya, tadi saya sudah sampaikan, siapkan dulu label merek yang mau didaftar ya. Bisa nama, logo, bisa logo saja ya. Nah, ini juga banyak nih. Merek itu logo kan? Nah, itu banyak yang bertanya itu. Ya, merek itu bisa logo, bisa nama plus logo ya. Nah, apakah itu dihitung 2 apa dihitung 1? Misalnya mau daftar mereknya nama, kemudian logo gitu ya. Tergantung. Kalau misalnya mereknya itu satu kesatuan nama plus logo ya seperti contohnya misalnya Rangemark ya. Itu kan satu kesatuan ada kata dan logonya ya. Nah, itu berarti hitungannya satu merek gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya satu mereknya satu nama ya kan. Satu lagi mereknya logo. Berarti kan dua merek jatuhnya ya. Nah, itu makanya tentukan dulu merek yang mau didaftar itu yang mana ya. Daftar merek sesuai yang diperdagangkan ya, perdagangkan Bapak Ibu.
Kemudian tentukan kelasnya berdasarkan jenis barang atau jasa ya. Bisa dicek nanti di SKM, cek kesediaan mereknya ya untuk mengetahui potensi diterima atau ditolaknya berapa besar ya. Jika potensi mereknya besar untuk disetujui, siapkan dokumen. Jika potensinya nanti berpotensi ditolak, ya sebaiknya ganti merek ya sebelum melakukan pengurusan proses surat keterangan rekomendasi. Baru disiapkan KTP ya, nomor telepon dan alamat email pemohonnya ya, kemudian label merek dalam bentuk .jpeg, jenis barang ya, kemudian siapkan biaya. Kalau Bapak Ibu mau daftarkan sendiri harus memiliki email. Jadi kalau belum punya email ya bikin dulu emailnya ya. Jadi segala prosesnya nanti itu semuanya menggunakan akun merek dan email. Jadi harus secara berkala dimonitoring ya. Jangan sampai terlewat karena kalau terlewat nanti bisa dianggap ditarik kembali karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Nah, ini adalah contoh sertifikat merek. Jadi ketika kita sudah daftar tadi, kita tunggu proses alur pendaftaran merek itu ya, proses tahapannya dari pemeriksaan formalitas, pengumuman, substantif hingga disetujui untuk didaftar, baru terbitlah sertifikat merek seperti ini ya. Nah, yang sebelah kiri ini sertifikat merek Lensmark, ini yang model lama yang harus dicetak dan dikirim. Sedangkan yang di kanan sertifikat merek Sudah Sunati ini yang sudah elektronik. Jadi semua sertifikat ya di DJKI itu sudah elektroniknya. Jadi ada QR code-nya, kemudian seperti ini ya. Halaman 1 itu data pemegang mereknya, kemudian tanggal penerimaan itu tanggal pengajuannya, nomor pendaftaran ini adalah nomor dari sertifikatnya. Etiket merek itu sama dengan label merek ya. Jadi artinya sertifikat merek ini memberikan ya hak kepada si pemegang hak merek ya terhadap etiket merek atau label merek yang tertera di sertifikat merek. Jadi kita adalah pemilik dari label merek ini. Nah, makanya yang merek yang kita gunakan ya sesuai dengan etiket merek atau label merek ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, pastikan merek yang kita daftarkan itu sesuai dengan yang kita pakai ya. Karena kita mintakan perlindungan hak eksklusif. Ya, hak eksklusif atas apa? Atas merek yang ini. Jadi siapa saja yang menggunakan merek ini tanpa izin kita bisa melakukan tuntutan ya, baik pidana maupun perdata ya, sesuai dengan undang-undang merek dan indikasi geografis. Nah, jangan sampai nanti berbeda. Jadi label merek yang di sini seperti ini, tapi yang kita pakai tidak sesuai dengan ini. Jadi yang kita pakai itu tidak ada hak hak perlindungannya, tidak ada hak eksklusifnya gitu ya, karena tidak sesuai dengan di sertifikat merek. Nah, kemudian di sertifikat merek ini ada jangka waktu perlindungan ya mereknya. Di sini disebutkan jangka waktu perlindungan merek itu adalah 10 tahun nih Bapak Ibu, terhitung sejak tanggal penerimaan. Nah, kalau misalnya masih mau menggunakan bagaimana? Apakah daftar baru lagi? Tidak perlu ya. Cukup mengajukan permohonan perpanjangan merek. Ya, permohonan perpanjangan merek bisa diajukan 6 bulan sebelum tanggal berakhir atau 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan. Bedanya apa? Bedanya di biaya. Biaya PNBP perpanjangan merek. Jadi biaya perpanjangan merek PNBP-nya itu ya, kalau 6 bulan sebelum itu jauh lebih terjangkau dibandingkan 6 bulan setelah ya. Kalau sekarang itu perpanjangan 6 bulan sebelum itu 2.250.000 per kelas. Kalau setelah 6 bulan berakhir itu 4.500.000 ya. Jauh ya bedanya ya. Karenanya harus sering dipantau tuh. Kalau memiliki banyak mereknya harus punya catatan khusus ya. Ini berakhirnya tanggal berapa gitu sehingga nanti bisa menggunakan fasilitas perpanjangan merek yang 6 bulan sebelum ya. Harus 6 bulan sebelum. Kalau misalnya 1 tahun sebelum diperpanjang bisa nggak? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena belum terbuka sistemnya. Sistemnya belum terbuka di DJKI. Jadi nanti Bapak Ibu lakukan pembayaran tapi di sistem belum bisa perpanjang. Jadi tunggu 6 bulan dulu baru bisa lakukan perpanjang ya. Karena itu tergantung. Nah, itu karena ketentuannya sesuai dengan undang-undang perpanjangan hanya bisa di 6 bulan sebelum paling cepat ya. Oke, nah halaman kedua itu datanya ya, data dari uraian jenis barang merek yang kita mohonkan ya. Nah, ini yang penting nih. Ini label mereknya, inilah jenis barang yang kita mendapatkan apa yang kita mintakan dan diberikan perlindungan oleh DJKI ya, oleh negara ya dalam hal ini DJKI. Nah, di sini ada kelasnya ya, kelas 45, tanggal penerimaan, ini nomor permohonan, ini sertifikat mereknya ya, nama,
Kemudian ini uraian jenis barang. Artinya apa? Merek ini diberikan perlindungan terhadap jenis barang yang ada, jenis jasa yang ada di sini. Ini karena kelas 45 ya, 45 itu jasa. Jenis jasa yang ada di sini. Ya. Jadi kalau ada pihak lain yang menggunakan merek ini dengan untuk jenis jasa yang ada di sini, nah itu bisa dilakukan tuntutan apabila yang menggunakan tanpa izin ya. Kalau dengan izin ya bisa diberikan nanti lisensi ya. Nah, lisensi dengan mencatatkannya di DJKI. Oke, jadi yang kita mintakan itu adalah ini sertifikat merek, bukti kepemilikan merek ya, bukti kepemilikan merek. Nah ini adalah klien-klien kita yang sudah terbit sertifikat mereknya ya. Ini adalah data kami. Apabila Bapak Ibu mau berkonsultasi silahkan ya. Sama konsultasi kita tidak kenakan biaya ya Bapak Ibu ya, boleh datang, boleh juga menggunakan jalur-jalur telepon, WhatsApp ataupun medsos. Saya rasa cukup dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Apabila ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Ibu Mela. Silakan Ibu Mela. Baik, terima kasih Bu Reni. Selamat sore, mohon maaf sekali tadi ternyata terdapat kendala teknis dari sistem saya kepada Bapak Ibu yang belum sempat saya sapa tadi. Terima kasih kepada Ibu Reni Sunarti SHMH yang telah memberikan pemaparan materinya tentang bagaimana betapa pentingnya perlindungan merek. Merek itu harus dilindungi begitu. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terusnya Bapak Ibu, bagaimana pentingnya sebuah merek itu harus didaftarkan ataupun dilindungi. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, memiliki sebuah merek dalam usaha itu adalah merupakan langkah awal yang baik untuk mengenalkan identitas usaha Bapak Ibu kepada publik. Di mana selain itu merek yang kita miliki atau Bapak Ibu miliki juga merupakan representasi baik secara makna maupun secara nilai yang tergandung di dalamnya, dan yang paling krusial adalah bahwa perlindungan merek, bahwa merek itu adalah sebuah hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab ataupun diskusi kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Timbul pertanyaan-pertanyaan gitu. Boleh on cam membuka kameranya untuk bertanya kepada narasumber kita. Silahkan. Ya. Saya Mbak, saya boleh. Ibu Lili Lestari. Ya. Mau bertanya. Saya kurang paham. Saya punya merek Lestari ya. Itu bisa saya buat usaha saya itu kan sambal ikan, aneka sambal ikan dan aneka kue kering, dan ini saya akan merambah juga untuk catering. Apakah bisa untuk satu merek itu saya pergunakan untuk 3 usaha itu, 3 merek itu gitu. Sudah, terima kasih gitu aja. Baik, terima kasih kepada Ibu Lestari atas pertanyaannya. Silakan Ibu Reni untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lestari tersebut. Baik, Ibu Lili Lestari ini dari Blitar, Jawa Timur ya Bu ya? Iya, betul. Ya, tahu webinar ini dari mana Bu? Saya sudah punya ini dari, saya menjadi anggota webinar ini sudah lama banget. Oh, tapi udah lama. Iya, baru kali ini saya punya kesempatan, insya Allah nanti akan untuk mendaftarkan merek saya. Karena kemarin-kemarin saya tuh sibuk dengan saya mendapat cucu, saya mantu itu, jadi belum fokus gitu. Jadi saat ini saya ingin mendaftarkan merek saya gitu. Iya, sibuk ya Bu ya. Ya baik, salam kenal Ibu Lestari ya. Jadi pertanyaannya Ibu ini bagus sekali ya. Apakah merek yang saya punya Lestari bisa dilindungi untuk jenis barang sambal, kue kering, dan jasa catering ya? Tentu boleh Ibu. Jadi satu merek boleh didaftarkan lebih dari satu kelas ya. Jadi contoh misalnya sambal ya. Sambal ini kan kelas 30. Kemudian kue kering ini juga sama di kelas 30. Catering ini yang beda, itu di kelas 43. Berarti Ibu daftar nanti di 2 kelas ya. Kelas 30 dan kelas 43 untuk jasa cateringnya. Nah, tahunya dari mana? Ibu bisa cek di sini. Nah, buat yang lain juga ya. Buat yang lain untuk tahu cara ngeceknya bisa saya gitu ya. ya Bu ya.
Saya demokan dulu. Kelas 30 sama 43. 43 ya untuk Iya, catering. untuk catering. Nih, kelihatan nggak Bu di situ? Belum ya? Enggak ada kelihatan. Sudah saya catat. Ini buat yang lain juga saya kasih lihat biar apa namanya tahu cara ngeceknya bagaimana. Bentar. Saya status ini kelihatan ya Bu ya? Oh iya, Nah, jadi kalau untuk ngecek ini ngecek merek di sini ya, tapi kalau untuk ngecek kelas Ibu sebenarnya di sini ya skm.dgip buat Bapak Ibu yang lainnya juga ya, cara ngeceknya begini, tinggal diketik sambal. Nah, ini Bu, sambal ya. Kalau sambal aja tuh kelas 30 ya. Nah, kan ini sambal ikan ya kan? Mau sambal ikan, mau sambal apa itu masuknya di sini Bu. Iya. Ya. Kemudian catering tadi. Catering itu kue kering dulu ya, kue kering ya. Kering itu di mana? Nah, kue kering juga ada di kelas 30. Jadi Ibu bisa minta mohonkan perlindungannya lebih dari satu jenis barang di kelas 30, yaitu jenis barang sambal dan kue kering. Sambal dan kue kering. Ya. Nah, sekarang kita cek untuk catering. Catering itu di kelas berapa? Nah, nih. Catering, penyediaan catering itu adanya di kelas 43. Nah, jadi Ibu nanti mohonkan mereknya, merek Lestari di kelas 30 untuk jenis barang sambal dan kue kering. Kemudian merek Lestari dimohonkan lagi untuk jasa kering kelas 43 gitu ya Bu. Jadi kalau nanti menggunakan jalur UKM, Ibu urus surat keterangan rekomendasinya dua surat ya Bu. Nah, 2 surat, 1 surat untuk merek Lestari kelas 29 jenis barang sambal dan kue kering, 1 lagi surat keterangan rekomendasi untuk merek Lestari jenis barang catering kelas 43. Iya. 30 sama 43 nggih. Iya, betul. 30 sama 43. Ya. Jadi boleh satu merek dimohonkan lebih dari 1 kelas begitu. Itu tergantung dari pemohon mereknya. Nanti kaitannya dengan biaya, Ibu. Biayanya kan per merek per kelas. Gitu. Iya. Gitu Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Ya, ada lagi Ibu yang mau tanyakan? Cukup jelas? Sepertinya insya Allah jelas. Ya, baik. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Reni. Ya, sama-sama Ibu. Baik, untuk penanya yang selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Di sini di kolom chat ada nih dari Ibu Windy yang bertanya. Boleh Ibu Windy apabila nanti ada pertanyaan tambahan, boleh on cam. Ini saya bacakan pertanyaannya. Mau bertanya kalau untuk daftar merek UMKM berapa sih biayanya? Gitu. Ya, Ibu Windy dari Depok ya. Bu Windy ini Raja Wali Corner Catering. Kalau nggak salah minggu lalu ikut juga ya, 2 minggu lalu ya, Bu Windy ya. Bu Windy-nya ada nggak nih? Ada Bu. Oh ya, 2 minggu lalu ikut ya Bu? Ikut Bu. Iya. Jadi untuk permohonan merek UKM itu biayanya itu 500.000 per merek per kelas Bu, PNBP-nya ya, PNBP-nya yang harus disetor ke negara. Nah, tergantung Ibu ada berapa kelas mau daftar ya. Bisa 1 merek 1 kelas, bisa 1 merek bisa 2 kelas. Ya, tergantung Ibu mau daftarnya di kelas berapa gitu ya. Nah, ini kan usaha ini catering kan ya, jasa catering ya Bu ya. Jenis barang atau jasanya apa Bu? Jasa catering atau produk makanan? Catering Bu. Catering ya? Pelayanan catering Bu. Catering ya. Catering itu kelas 43. Ya, catering 43 berarti itu kan 1 kelas Ibu. 1 merek 1 kelas. Nah, biaya PNBP-nya itu 500.000 yang nanti Ibu setor ke negara. Kalau misalnya menggunakan jasa konsultan nanti ada biaya jasa konsultannya gitu.
Itu Ibu biayanya untuk UKM. Namun Ibu harus Baik, Bu, urus surat makasih. keterangan rekomendasinya ya. Karena Ya. untuk kita menggunakan fasilitas jalur permohonan UKM itu diwajibkan harus punya surat keterangan rekomendasinya yang tadi saya jelaskan dari salah satu dinas. Kalau nggak ada surat itu nanti kurang formalitas Ibunya. Gitu. Gitu ya Bu. Gimana Ibu? Apakah Ya, makasih Bu. jelas? Ya, jelas. Oke, baik. Silakan Ibu Maila, saya kembalikan. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya mungkin dari bapaknya nih yang belum ada yang bertanya, atau mungkin pertanyaan yang lain dari Ibu. Boleh on cam untuk yang mau bertanya selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Boleh nih Pak Sutikno. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak Sutikno, silakan Pak. Untuk pertanyaan yang sama kayak Ibu tadi Bu, kalau Iya. untuk saya kan untuk keripik ya, Hmm. untuk keripik singkong sama keripik pisang sama singkong frozen. Kalau untuk singkong frozen bisa untuk mengajukan haki atau gimana Bu? Sama singkong keju gitu. Ya, bisa Pak. Kalau untuk jenis barang singkong, baik singkong yang bisa digoreng maupun yang beku. Pertanyaannya kalau untuk kan umbi-umbian ya? Iya. Umbi-umbian, kalau untuk umbi-umbian itu kira-kira nomor berapa ya Bu? Maaf sebelumnya. Oh, kelasnya. Nah ini, Kelasnya. kalau kita ceknya di SKM Pak, kalau keripik singkong itu SKM. kelasnya kelas 29 ya Pak. Kelas 29. Kelihatan ya Pak ya? Iya, kelihatan nggak Pak di layar? Saya kasih. Alhamdulillah, jelas. Jelas ya. Nah ini di sini kelasnya kelas 29 untuk keripik singkong. Gitu. Jadi Bapak kalau mau daftar nanti bikin di surat permohonan ke dinas koperasinya itu jenis barangnya harus ditulis keripik singkong gitu Pak. Keripik singkong. Ada keripik singkong, keripik pisang. Nah, kalau keripik pisang kita cek ya apakah dia masih satu kelas atau tidak. Tinggal dicek di sini. Nah, keripik pisang juga sama Pak di kelas 29. Jadi nanti Bapak tulisnya jenis barangnya keripik singkong, keripik pisang gitu Pak. Ada keripik yang lain nggak selain pisang? Kalau untuk ini belum, cuman kan keripik singkong, aroma keripik singkong yang sanjay itu keripik singkong sanjay, aroma nangka, terus aroma denden gitu. Iya, itu dirasa ya Pak, aneka rasa ya. Aneka rasa kan, barangnya kan keripik singkong kan? Ya. Nah, itu udah masuk di situ tuh Pak, di keripik singkong. Masuk semuanya benar. Ya, nanti kalau Bapak mau tahu apa aja keripiknya, nah Bapak tinggal ketik aja keripik. Nah, ini kan muncul nggak Pak di layar itu? Ada keripik apel, pisang, singkong. Halo Pak, kedengaran Pak? Suaranya putus-putus. Ya. Ya, jadi untuk jenis barang ya, jenis barangnya misalnya Bapak juga akan ada produksi keripik apel misalnya gitu ya. Nah, itu bisa Bapak atau kalau mau yang lebih umumnya ya saja keripik. Keripik apapun bisa masuk. Tapi kalau sudah tahu kelasnya sama kelas 29 ya Bu? Ya, sama-sama kelas 29 Pak. Jadi dalam satu kelas itu ada ribuan jenis barang. Jadi silakan dipilih sesuai dengan yang Bapak produksi. Gitu, bisa 2, bisa 3 gitu. Kayak tadi kan 2, keripik singkong sama keripik pisang. Tapi disebutkan ya Pak di setiap permohonannya ke dinas. Ya, ke dinasnya disebutkan jenis barangnya keripik pisang dan keripik singkong gitu Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi Pak? Terima kasih Bu, alhamdulillah. Ya, oke, baik. Ilmunya. Ya. Silakan Ibu Maila, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sutikno atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan untuk on cam. Ya, jika tidak ada, ini saya yang mau bertanya nih Bu, boleh?
Ya, boleh Ibu Mela, silakan. Kebetulan ini ada pertanyaan titipan juga dari teman saya yang aware terhadap merek nih. Begini Bu, jika kita punya merek nih, tapi mereknya itu udah terdaftar, kan untuk jangka waktu merek itu ada jangkanya yang tadi dijelaskan adalah 10 tahun. Itu untuk perpanjangan mereknya itu wajib nggak Bu? Konsekuensinya kalau nggak perpanjang merek itu bagaimana? Apakah merek saya atau merek kita bisa diambil orang termasuk label mereknya atau bagaimana gitu Bu? Iya. Jadi perlindungan merek itu 10 tahun ya, dan dapat diperpanjang jika ya si pemilik merek masih menggunakan merek tersebut. Lalu bagaimana jika tidak diperpanjang? Apakah ada konsekuensinya? Ada. Jika tidak diperpanjang, maka merek tersebut akan berakhir sesuai dengan tanggal berakhir perlindungan. Nah, konsekuensinya apa? Dia akan menjadi kadaluarsa ya. Kadaluarsa artinya sudah tidak lagi mendapatkan perlindungan. Kalau begitu bagaimana? Jadi public domain. Apa itu? Ya, siapa saja boleh mendaftarkan mereknya. Bisa diambil oleh pihak lain yang mau menggunakan merek tersebut. Begitu. Ya, jadi biasanya para pelaku usaha itu yang sudah punya merek dia akan pantau terus gitu ya. Apalagi merek itu sedang ini ya, sedang apa namanya, berjaya ya, artinya dalam arti memang sudah mengalami peningkatan baik dari segi reputasi gitu ya, kemudian konsumennya sudah banyak, pasti dia jaga terus itu mereknya. Dia nggak akan lupa itu ini perpanjang begitu ya. Tapi kalau nggak diproduksi ya kan, tidak dipakai mereknya, itu biasanya si pemilik merek tidak lakukan perpanjangan, itu menjadi kadaluarsa dia. Akibatnya apa? Menjadi public domain. Pihak lain boleh mendaftar? Boleh, karena sudah kadaluarsa. Ya, yang tidak boleh itu apabila masih dalam masa perlindungan, ya, masih dalam masa perlindungan, kemudian kita daftarkan barang dan jasa sejenis, nah itu akan berpotensi ditolak. Gitu. Apakah akan ada disurati dari DJKI kalau kita tidak perpanjang? Tidak ada. DJKI tidak akan menyurati, ini perpanjang cepat, nggak ada ya, tidak ada. Itu kesadaran dari si pemilik mereknya. Nah, oleh karena ini saya sampaikan biasanya ya pemilik merek yang memperdagangkan merek tersebut ya, yang mengusahakan merek tersebut pasti dia sudah aware itu akan perpanjang. Karena kan itu dia upayakan ya, dia usahakan ya, usahanya dia gitu ya. Dan itu menjadi aset dia gitu ya. Tentu akan dia pantau terus itu dia perpanjang. Tapi bisa juga lupa kan? Kalau lupa bagaimana? Ya itu konsekuensinya. Kalau masih dalam masa 6 bulan setelah berakhir ya untuk masih bisa diperpanjang dengan konsekuensi biaya PNBP-nya lebih besar. Tapi kalau misalnya sudah lewat ya, sadarnya itu ketika sudah berakhir masa perpanjangan 6 bulan itu ya. Nah, tentu itu akan menjadi problem. Lalu bagaimana? Ya daftar lagi dari awal. Ya, syukur-syukur belum ada yang mendaftarkan lebih dulu ya. Tapi kalau ternyata sudah ada yang mendaftarkan lebih dulu, nah ini kan akan berpotensi bersengketa jadinya gitu. Jadi apa namanya, terhadap pertanyaan Ibu Mela, konsekuensinya ya tidak akan mendapatkan perlindungan lagi merek tersebut. Kalaupun dia pakai tapi dia tidak perpanjang, ya tidak ada perlindungannya. Kalau tidak ada perlindungannya ya dia tidak bisa melarang pihak lain ataupun menuntut pihak lain untuk menggunakan tanpa izinnya karena sudah kadaluarsa. Gitu Ibu Mela. Terima kasih Bu Reni atas jawabannya yang sangat informatif sekali dan juga detail. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Fatma. Boleh saya bacakan ya nanti Ibu Fatma apabila mau on cam kamera atau bertanya langsung atau ada pertanyaan tambahan boleh dibuka kameranya. Selamat sore, saya Fatma dari Kudus. Saya mau menanyakan untuk usaha toko pet shop, apakah bisa mendaftarkan merek tokonya? Untuk surat rekomendasinya baiknya kemana ya? Karena sebelumnya saya izin mendirikannya ke Dinas Pertanian dan Badan Perizinan daerah saya. Terima kasih. Begitu Bu. Ya, baik Ibu Fatma dari Kudus ya. Nah ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau untuk toko kita cek dulu jenis barang atau jasanya ya. Toko di kelas berapa? Untuk toko ini adanya di kelas 35 Ibu ya. Oh ya. Toko itu kelas 5 ya. Nah ini
Jasa toko ya. Jasa toko. Nah ini toko ya. Kelas 3. Ibu Fatma masih bergabung dengan kita? Ya, masih. Masih ya Bu ya? Bisa Enggak ya? kelihatan ya Bu ya? Masih. Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Ya nih, toko itu di kelas 35 Ibu. Nah, lalu bagaimana pengurusannya? Nah, seperti tadi disampaikan ya, terhadap merek UKM, DJKI itu mensyaratkan harus melampirkan surat keterangan rekomendasi dari dinas yang ditunjuk, yaitu dinas apa? Dinas Koperasi dan UKM, ya, atau dinas perdagangan, atau dinas perindustrian, atau dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, Ibu silakan pilih salah satu dinas ini. Nah, di sini tidak ada dinas kementerian, Ibu, untuk surat keterangan rekomendasi ya. Ya. Nah, surat keterangan rekomendasi, Ibu boleh urus di salah satu dinas tadi yang saya sebutkan. Oh Nah, ya. kan Ibu datang ke sana, ya, bikin dulu surat permohonan, kemudian dilampirkan dengan nomor NIB perorangannya Ibu. Ibu sudah punya NIB belum? Ya, sudah ada. Sudah ada NIB perorangan, nanti dilampirkan Ibu, KTP-nya Ibu dilampirkan. Kemudian mereknya udah ada ya, Bu? Gimana? Mereknya sudah ada? Merek Ya, sudah ada. Toko merek ya, tokonya ada. logo pesopnya, kemudian jenis jasanya toko, ya. Nanti Ibu Toko bikin aja. itu jenis jasanya toko. Nah, toko ya, coba kita lihat ada toko hewan nggak ya? Nah, di sini kan nggak ada toko hewan ya Bu, jadi Ibu toko Ya, aja gitu. toko aja. Nah, nanti urusnya di sana, tinggal nanti ditunggu prosesnya Bu. Nah, tergantung nanti masing-masing dinas ya. Beberapa pelaku usaha UKM yang sharing ke kita itu ada yang diwawancara, ya, ada yang disurvei gitu, tergantung dari dinas tempatnya Ibu. Oh ya. Itu butuh waktu ada sekitar 1 sampai 2 minggu ya Bu ya. Beberapa yang pelaku usaha UKM itu yang sharing ke kita 1 sampai 2 minggu mereka dapat surat itu. Kalau udah dapat surat itu baru diajukan pendaftaran mereknya. Nah, terkait berarti dinas disurvei gitu apa enggak Bu, biasanya? tergantung dinasnya Bu. Tergantung dinasnya. Karena ini kan kewenangan dinas Pemda setempat ya. Oh iya. Tergantung dari dinas di Pemda setempatnya. Ada yang tidak perlu disurvei, hanya diwawancara aja, kan? Ini buat usahanya apa begitu. Ada yang survei, jadi tergantung dari dinasnya nanti bagaimana kebijakannya terhadap untuk usaha UKM ya, begitu Ibu. Jadi untuk mengetahuinya ya Ibu harus datang Bu ke sana. Ke dinasnya, salah satu aja Bu, nggak usah keempat-empatnya ya. Misalnya Ibu pilihnya ke dinas perdagangan ya cukup ke dinas perdagangan saja. Oh iya. Atau misalnya dinas koperasi saja gitu. Jadi cukup satu aja. Nah, di surat itu harus disebutkan mereknya apa, jenis jasanya apa gitu ya Bu ya. Oh ya, baik Bu. Makasih Bu. Ya, nanti dinasnya baru mengeluarkan surat keterangan rekomendasinya gitu ya Bu. Jadi baik, kalau kaitannya dengan dinas pertanian itu mungkin ke izin ya Bu ya. Iya. Bukan ke merek gitu. Kalau ke merek yang 4 dinas tadi yang saya sebutkan. Oh iya. Oke. Oke Bu. Terima kasih. Ya. Silakan saya kembalikan ke Ibu Maila. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bu dari live streaming YouTube dari Ibu Kusmiati Rasin. Ibu Kusmiati Rasin ini bertanya mengenai bahwa Ibu Kusmiati ini memiliki usaha kuliner yang bernama Takoyaki Bucin, BHUCIN. Berarti apakah saya mendaftarkan merek dengan nama Takoyaki Bucin dan apakah nama itu memenuhi syarat diterima merek yang bisa didaftarkan dan pengurusan pendaftaran merek itu berapa lama serta bagaimana jika nama kita sudah ada dan kategorinya sama, solusi untuk kita apa begitu Bu? Ya, baik, dari Ibu Kusmiati Rusim ya. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Apa yang Ibu tanyakan tadi yang materi saya pada saat paparan ya. Nah, oh iya, Ibu nggak join Zoom ya? Boleh nanti cek di YouTube channel Rensmako ID Bu, karena itu siarkan langsung. Saat ini Ibu ikut nonton langsung ya?
Jadi saya singkat saja ya Bu, karena kalau saya paparin lagi nanti waktunya agak panjang lagi. Jadi saya singkat aja, untuk pendaftaran merek itu, pertama Ibu harus tentukan dulu jenis barang atau jasanya. Nah, di sini kan Ibu sampaikan usaha kuliner. Nah, kuliner ini kuliner apa? Apakah yang mau dilindungi jasa restoran atau tempat makannya, ya, itu kelas 43, atau yang mau dilindungi barangnya, barangnya itu makanannya, gitu. Nah, karena ini kelasnya berbeda, ya. Dan kaitannya nanti di biayanya ya, biayanya. Nah, apakah merek takoyaki bucin bisa saya daftarkan? Ya itu tadi kita harus lakukan pengecekan ya, pengecekan apakah merek yang kita daftarkan ini ya memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis. Ya, jadi harus tentukan dulu barangnya apa atau jasanya apa yang mau didaftarkan sehingga kita bisa melakukan pengecekan. Nah, terus yang kedua dengan merek takoyaki bucin ini kan bahasa bukan bahasa Indonesia ya, bahasa asing ya. Nah, ini harus dicek pengertiannya apa gitu ya. Apakah pengertian ini pengertiannya itu berkaitan erat dengan barang yang kita mohonkan. Nah, kalau misalnya sama atau berkaitan erat dengan barang yang kita mohonkan sebaiknya diganti karena itu memenuhi unsur merek tidak dapat didaftar. Tapi kalau misalnya tidak berkaitan, ya artinya berpotensi. Tinggal kita lakukan pengecekan tadi di pangkalan data kekayaan intelektual, apakah merek takoyaki bucin ini sudah didaftarkan lebih dulu atau tidak untuk barang atau jasa yang sejenis. Nah, oleh karenanya kita tidak bisa cek di sini karena tidak tahu ya apa yang mau dilindungi, barang makanannya kah atau jasa tempat makannya, Ibu, gitu. Ya. Mohon maaf Ibu Reni, ini untuk Ibu Kusmini ini untuk makanannya makanan siap saji itu masuk kelas berapa? Makanan siap saji, iya makanan siap saji itu apa makanannya? Tidak ada makanan siap saji ya. Nama makanannya itu apa barangnya? Apakah dia mau lindungi tempat makannya? Ya, tempat makannya itu dikasih nama takoyaki bucin atau kayak ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Lili ya. Nah, Ibu Lili tadi kan bertanya mereknya dipakai untuk barang sambal ikan dan jasa catering, ya kan? Nah, apakah Ibu Kusniati juga sama, mereknya mau dipakai untuk jasa tempat makan dan nama barangnya, ya, barangnya juga dikasih merek yang sama dengan nama jasa tempat makan, gitu. Nah, makanannya apa? Kalau makanannya siap saji itu, nah ini kan muncul nih makanan siap saji. Mungkin Ibu Kusmiati Rasim bisa lihat ya di YouTube ya. Nah ini Ibu. Nah Ibu bisa lihat nih makanan siap saji yang mana. Ada di kelas 29, ada di kelas 30. Jadi Ibu silakan dipilih. Nah nanti baru kita lakukan pengecekan di sini. Kalau sudah tahu jenis barangnya ya. Di PDKI ini. Takoyaki bucin ya. Nah bucin. Ibu ceknya di sini. Ya. Nah, ini takoyaki bucin. Nah, ini kalau kita lihat belum ada yang daftar takoyaki ya, yang ada bucin. Nah, Ibu di kelas berapa? Tadi kan ada kelas 29. Ah, ini ada Mister Takoyaki. Nah, nih Mister Takoyaki di kelas 43. Kalau Ibu mau lindungi di jenis tempat makannya ya, jasa tempat makan itu kan di 43. Nah, ini kita lihat nih persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera. Ini ya, makanan siap saji ya. Nah, di sini kan sudah ada yang daftar dengan merek Mister Takoyaki. Nah, Ibu mau daftar takoyaki bucin, apakah ini bisa ditolak atau tidak ya? Nah, kita lihat nih. Jadi harus dibandingkan label mereknya seperti apa. Kalau dari katanya saja takoyaki bucin ya, kita bandingkan dengan merek Mister Takoyaki ini ada memiliki persamaan tidak? Ya, kita lihat nih jenis jasanya sama ya. Makanan Jepang untuk konsumsi segera, ya kan? Nah, label mereknya lagi kita cek apakah memiliki persamaan. Takoyaki bucin bandingkan dengan Mister Takoyaki, ya. Mister Takoyaki. Jadi sama-sama menggunakan kata takoyaki. Nah, ini akan dilihat label mereknya seperti apa nanti. Ya, takoyakinya. Tapi dari katanya takoyaki itu memiliki persamaan pada pokoknya. Ya, sama-sama menggunakan kata takoyaki. Nah, ini bisa saja berpotensi untuk ditolak, tapi harus dilihat lagi nanti label mereknya, ya. Label mereknya. Kayak seperti ini kan ada Naruto takoyaki.
daftar ya di kelas 35 ada Lana Takoyaki kelas 30 ya. Ada juga Takoyaki, Takokoki ya. Nah, jadi harus dilihat label merek yang seperti ini Bu ya, yang didaftar. Ya, seperti apa label mereknya. Nah, begitu. Nah, biayanya berapa? Ya tadi ya, kalau dia pemohon merek UKM itu 500.000 per merek per kelas ya. Kalau dia non UKM, biaya PNBP-nya lebih besar ya, 1,8 juta per merek per kelas ya. Tapi kalau dia non UKM tidak perlu ada surat keterangan rekomendasi. Kalau dia UKM wajib ada surat keterangan rekomendasi yang diurus sendiri oleh si pemohon merek pelaku usaha UKM. Terus salah satu dinas yang tadi saya sebutkan bisa di dinas koperasi, dinas perdagangan, dinas perindustrian atau pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi silakan dipilih salah satu kemana dinas yang mau Ibu datangi untuk mengurus surat keterangan rekomendasi. Itu Ibu. Saya rasa ini menjawab. Nanti apabila misalnya kurang lengkap atau masih ada yang belum jelas, boleh nanti di WA Ibu. Kalau Ibu nonton di YouTube channelnya Rensmako ID, di situ ada nomor handphone yang bisa di WhatsApp, bisa juga di telepon. Begitu Ibu Maila, saya kembalikan ke Ibu Maila. Baik, terima kasih Ibu Reni atas pemaparan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta ini, yang sepertinya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari para peserta, namun waktu sudah menunjukkan pukul 4, jadi bagi yang nanti mau bertanya boleh konsultasi saja ke nomor yang tertera, ya ke nomor Rensmart. Baik, untuk acara yang terakhir itu adalah closing statement dari Ibu Reni sendiri, yaitu mengenai pentingnya perlindungan merek ini. Kepada Ibu Reni, closing statement dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mela. Ini saya lihat di chat ya, di chat masih ada yang bertanya. Nanti bisa lanjut di grup ya, karena waktunya sudah habis ya Bapak Ibu. Nanti boleh dilanjut di grup karena setiap peserta itu dimasukkan ke dalam grup webinar Rensmart. Nanti silakan bisa ditanyakan di sana. Kita bisa nanti berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Baik, closing statement saya ya. Kepada pelaku usaha, apalagi Bapak Ibu yang sudah berusaha, segeralah mendaftarkan mereknya ya, karena perlindungan merek itu harus dimohonkan ya, harus dimohonkan. Apabila tidak dimohonkan tidak akan ada perlindungannya. Kenapa kita mintakan perlindungan? Karena kita minta hak eksklusif kepada negara untuk memperdagangkan merek kita atau mengizinkan orang lain atau melarang orang lain ya. Jadi kalau kita tidak mendaftarkan, kita tidak bisa melarang orang lain menggunakan merek kita tanpa izin. Jadi percuma saja Bapak Ibu capek-capek berdagang, tapi nanti di ujung-ujungnya disomasi atau diminta menghentikan mereknya atau dilaporkan ke polisi ya, dipidanakan karena menggunakan merek pihak lain tanpa izin. Nah, ini kan tentu akan merugikan sekali kepada Bapak Ibu pelaku usaha UKM, apalagi sedang berkembangnya ya usaha-usahanya ya. Tentu untuk itu kami menghimbau untuk segera daftarkan mereknya karena itu adalah aset intangible Bapak Ibu yang nantinya ya apabila Bapak Ibu tidak lagi mau menggunakan mereknya bisa dialihkan ya kepada melalui ahli waris atau bisa dengan cara jual beli ya atau dialihkan dengan cara jual beli ya, dan itu adalah aset yang memberikan nilai ekonomi dan bahkan ya aset intangible ke depan ya terkait haki itu bisa dijaminkan ya, bisa dijaminkan dengan adanya PP nomor 24 tahun 2022 ya, bagi pelaku usaha ekonomi kreatif ya yang berbasiskan kekayaan intelektual itu akan mendapatkan bantuan peminjaman modal baik kepada lembaga perbankan atau non perbankan ya dengan menggunakan sertifikat hak kekayaan intelektualnya. Salah satunya adalah merek. Ya, tentu harus memenuhi syarat-syarat ya. Salah satunya harus memiliki bukti kepemilikannya ya. Contoh misalnya merek, sertifikat merek. Nah, untuk mendapatkan sertifikat merek tentu Bapak Ibu harus mengajukan permohonannya dulu kan, mendaftarkan dulu mereknya, baru bisa mendapatkan sertifikatnya. Kemudian baru bisa mengusahakan menggunakan merek tersebut di komersil
dikomersilkan ya, karena itu sebagai instrumen yang penting bagi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha UKM untuk bisa naik tingkat ya, untuk naik tingkat, naik level, juga naik pendapatan dan omset ya. Apabila nanti ada pihak lain misalnya ya yang mau bekerja sama, akan memiliki nilai tambah apabila usaha Bapak Ibu memiliki kekayaan intelektualnya ya, apabila memiliki sertifikat mereknya, maka akan memiliki nilai tambah dan orang akan yakin ya dan percaya bahwa merek usaha Bapak Ibu ini tidaklah usaha yang main-main begitu ya, karena sudah ada perlindungan mereknya dari sertifikat merek. Jadi semoga dengan adanya webinar ini kami bisa mendorong para pelaku usaha Indonesia ya, khususnya bagi ibu-ibu yang paling banyak ya, mayoritas pelaku usaha UKM di Indonesia ini adalah perempuan ya. Semoga bisa meningkatkan pendapatan dengan perlindungan merek bagi pelaku usaha UKM. Demikian kami sampaikan, dan satu lagi ya, bagi nanti yang terpilih ya, terpilih 2 peserta. Nah, mohon segera dilengkapi ya, jangan terlalu lama. Kita kasih jangka waktunya 1 bulan untuk melengkapinya ya. Karena apabila misalnya lewat, kami akan berikan kepada yang lainnya ya, yang sudah mempersiapkan persyaratannya. Ya, demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa webinar series yang ke-26 ini bahwa kami memberikan sebuah giveaway yaitu berupa voucher sebesar Rp500.000 untuk pendaftaran UMKM nanti yang nantinya akan ada 2 peserta yang terpilih, di mana pengumumannya adalah melalui media sosial Rangemart dan juga grup WhatsApp. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga dengan adanya webinar series yang ke-26 ini dapat memberikan wawasan kepada kita semua dan juga informasi yang lebih detail bagaimana pentingnya perlindungan merek kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa khususnya atau umumnya terkait hak kekayaan intelektual dan khususnya terkait merek. Saya Siti Maila Nur Hasana sebagai moderator, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Reni, terima kasih.